bagaimana seseorang bisa tetap tahan berintegritas dalam lingkungan yang bombardir tadi. Bagaimana caranya bertahan untuk tidak apa namanya ya, menjadi lemah gitu. Karena pastinya entah itu ancaman, entah itu tawaran yang lebih menarik Ya, begitu. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya gimana caranya kita bertahan dan bagaimana kemudian kita menyadari kalau kita tuh dilihat orang gitu, dicontoh orang. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Mas Adrian, anak muda itu perlu contoh yang seperti apa, Mas? Kira-kira yang bakal dia lihat, yang bakal dia tiru oleh generasi Z itu adalah yang seperti apa sih? Sehingga para tokoh-tokoh integritas, tokoh anti korupsi ini memang juga bisa menampilkan yang memang bisa ditiru, bisa ter apa namanya, ter-highlight gitu sama para generasi muda. Maka silakan Pak Dirman dulu mungkin. baik. Makasih Mbak Lia. Ini anu ya, apa sharing perjalanan karir pengalaman karena saya pernah di BPKP, saya pernah di BUMN, pernah mimpin Pindad, pernah di Pertamina, BUMN paling besar dan mengurus hal yang sangat sensitif ya, migas. Tapi juga pernah di SDM, pernah memimpin kementerian. Eh, Menurut saya ada tiga aspek yang harus dipegang untuk terus bisa menjaga diri dari hanyut dengan lingkungan seperti ini. Nomor satu, kita mesti menyadari terus-menerus bahwa being in public itu adalah memang public domain dan karena itu harus tahu batas antara privat dan publik gitu. Itu terus harus disadarkan. Dengan begitu kita bisa membatasi mana urusan publik, mana urusan pribadi. Dan tadi praktek konflik of interest yang diceritakan oleh Mas Adrian bisa dihindari. Itu satu. Yang kedua, eh, kelihatannya kuncinya itu begitu masuk ke dalam public leadership, terutama di top management, apakah menteri, apakah gubernur, bupati, presiden, apalagi, memang harus sudah selesai dengan diri sendiri. Jadi tidak lagi berniat atau punya motivasi mencari, termasuk anggota DPR. Karena anggota DPR itu kan datang ke dalam struktur itu dengan mengatakan pilihlah saya gitu. Harusnya kan kalau orang mengatakan pilihlah saya, itu harus sudah orang yang selesai dengan diri sendiri. Barusan di chatbox ada yang bertanya bagaimana caranya kita mencari teladan kalau lingkungan kita orang-orang yang masuk anggota DPR DPRD itu motifnya kepengen mengambil anggaran gitu. Itu memang sesuatu yang salah kaprah. Tapi eh, yang kedua adalah orang yang masuk ke dalam leadership harusnya sudah mendefinisikan I am done with myself, saya selesai. Nah, yang ketiga bagaimana cara menjaganya? Ada pepatah katanya kita adalah siapa di sekeliling kita gitu. Nah, karena itu kelilinglah diri kita dengan orang-orang yang satu visi, satu nilai, berteman dengan orang-orang yang bisa menjaga. Dan pada akhirnya yang keempat adalah kita tahu koridor. Jadi kalau tadi kan kita akan menghadapi tekanan, menghadapi apa namanya godaan, menghadapi macam-macam. Pada satu titik kita harus mengatakan this is enough. Saya nggak bisa lagi mentolerir itu karena koridornya harus kita jaga betul. Kalau melampaui koridor ini, memang kita bilang kita berbeda, nggak bisa bersama-sama. Nah, disitulah kemampuan atau keberanian mengambil risiko mungkin diperlukan. Dan kalau kita merasa atau menyadari sejak awal bahwa I serve the public, maka ketika misalnya harus akibat kita menjaga prinsip, kita harus terlempar atau harus selesai, ya tidak apa-apa, karena kita datang untuk serve. Bila karena prinsip kemudian kita apa dikeluarkan dari lapangan, ya sudah memang waktunya kita keluar dan this country atau unit ini tidak don't deserve our service. Jadi mental modelnya bukan merasa kehilangan, tapi kita masih menjaga prinsip tadi. Menurut saya, walaupun memang keadaannya tidak selalu dimenangkan ya, tapi sikap ini diperlukan karena itu akan menjadi semacam oase mata air di mana keteladanan atau sumber-sumber aspirasi itu masih bisa terjaga. Jadi nomor satu tahu bedanya publik dan privat, yang kedua tahu koridor, tahu batas cukup, kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang baik supaya kita bisa saling menjaga dan pada satu titik kita mesti paham koridornya sampai di mana, ada threshold. Mungkin begitu Mbak Oke. Tia.
Hmm. Oke, terima kasih banyak Pak Sudirman. Ini sebenarnya psikologi sekali jawaban Pak Dirman ini. Iya, Jadi berarti artinya ketika kita menjadi pegawai pejabat publik, tujuan utamanya bukan cari uang. iya, Tujuan utamanya melayani. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah supaya dikenal orang, supaya dihargai. Nah, ini yang rentan-rentan kayaknya ya Pak ya untuk iya. kemudian terjebak ke dalam itu. Nah, kembali ke Mas Adrian. Nah, jadi role model buat Gen Z ini yang bisa jadi role model itu yang seperti apa gitu, biar Ya, jadi pelajaran juga. oke. Ya, makasih Bu Afikalia. Jadi tentunya role modelnya itu tentu harus memiliki konsistensi ya gitu ya. Pertama itu ya. Jadi mereka harus memiliki konsistensi berada di jalan yang selalu lurus ya bahasanya seperti itu dan selalu menolak anti kegiatan korupsi dan sebagainya. Ini pertama. Terus yang kedua yang tidak kalah penting adalah dengan kita apa ya? Berkomunikasi dengan bahasa generasi mereka ya gitu ya. Nah, ini yang kalau menurut saya itu masih adanya gap ya gitu ya. Jadi mungkin saya lihat itu masih ada kok, masih masih banyak kok. Seperti Pak Sudirman Said, tokoh-tokoh yang sifatnya berintegritas dan lain-lainnya seperti Prof. Didik juga, Brown juga Prof. Mahfud. Tapi yang saya lihat itu adalah bahasanya ya. Jadi bahasanya mereka bahasa generasi Z dan generasi Alpha yang baru ini itu memiliki gaya bahasa yang sendiri gitu ya. Nah, itu yang masih belum nyampe gitu ya bahasanya dari antara tokoh yang apa maaf ya senior gitu ya dan tokoh yang baru generasi yang baru itu belum nangkep. Jadi selama eh, kita bisa memecahkan permasalahan ini dan mudah-mudahan dalam bahasa TikTok gitu ya atau bahasa Instagram dan sebagainya ada satu tokoh yang sifatnya menarik, yang sifatnya independen dan sifatnya lugas dan dan sebagainya lah gitu. Ini yang menjadi tokoh yang menarik ya yang kalau saya lihat tuh belum belum ada ya, belum ada satu tokoh yang sifatnya yang sifatnya besar, yang itu sifatnya dengan bahasanya mereka ya, dengan bahasa generasi Z-nya kayak gitu lah. Mungkin itu menjadi itu ya, mungkin menjadi apa namanya saran ya untuk kemudian untuk dilakukan untuk PR-nya lah gitu dalam tanda kutip ya, untuk sifatnya apa namanya memberikan role model ini seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Mas Adrian. Yang pertama tetap saja konsistensi ya. Ya, Artinya kalau dia menyatakan anti korupsi tapi perilaku tidak menunjukkan hal itu ya sama aja bohong begitu ya. ya, Tidak akan ada gunanya dan perlunya memang kembali komunikasi ya. Artinya ketika kita ingin pesan itu sampai, maka kita gunakan pesan untuk target sasaran kita ya. ya seperti Ah, itu. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Tadi sebenarnya sudah ada pertanyaan yang dijawab langsung oleh Pak Sudirman melalui chat. Ini saya bacakan saja dari kata data ya dari Mas Rian Danu. Jadi di sini disampaikan bahwa meminta tanggapan dari seluruh narasumber, dari Pak Sudirman dan juga Mas Adrian mengenai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor soal fokus kerugian negara. Nah, ini dianggapnya sering digunakan untuk mengkriminalisasi dan didorong. Bahkan ada salah satu capim yang mendorong uji materi terhadap dua pasal ini. Pertanyaannya, apakah memang perlu dilakukan uji materi terhadap aturan tersebut? Mungkin saya mulai dari Pak Sudirman dulu. Silakan Pak Sudirman. Baik, saya sedang membalas di chat box. Tapi gini, ada satu pandangan sebetulnya kalau KPK dan APH lain fokus pada pencegahan dan penindakan suap, itu kasus korupsi bisa diatasi dengan baik. Karena sebetulnya yang membuat orang itu masuk kategori korupsi apa enggak itu menerima suap. Jadi suap menjadi fokus gitu. Nah, benar sekali ada pandangan-pandangan bahwa pasal 2 dan 3 itu sering digunakan dengan koridor yang terlalu fleksibel. Jadi blur batasnya antara benar-benar korupsi atau tidak. Eh, dan mungkin diperlukan peninjauan, tetapi saya ingin wanti-wanti jangan sampai istilahnya itu don't fix unbroken things gitu ya. Jangan membetulkan sesuatu yang tidak Hmm, rusak. Nah, kalau uji materi kemudian menjadi kotak Pandora untuk terus-menerus mengurangi kewenangan. Dari kemarin misalnya atau tadi ya, Pak Johanis Tanak mengatakan saya akan menghapus, saya kira kemarin ya, OTT. OTT. Itu kan sebenarnya sedang memereteli kewenangan-kewenangan yang ada dan dalam keadaan environment yang begini itu saya merugikan KPK. Nah, saya sepakat untuk melihat keseluruhan, tetapi dengan semangat memperkuat regulasi supaya posisinya KPK makin kuat. Tetapi saya juga ingin mendorong supaya
penanggulangan korupsi ke depan fokus pada suap. Jadi begitu ada suap sudah jelas itu ada korupsi. Yang lain-lain barangkali bisa kita prioritasnya bisa kita taruh di bawahnya. Mungkin gitu Mbak Lia dan Mas Riandan Adrian. di kata data ya. Iya. Oke. Oke, baik. Silakan Mas Adrian Ya, tanggapannya. ya mungkin karena saya bukan dari orang hukum ya, gitu ya. Jadi kita dari orang manajemen kebetulan. Jadi seperti sama yang sebutkan oleh Pak Sudirman Said. Jadi ya sepertinya kita tidak perlu mengubah sesuatu yang tidak perlu diubah ya kayak gitu ya. Jadi kalau memang misalnya berkaitan sama ini ya pasal 2 dan 3 UU Tipikor ini ya kalau misalnya masih bisa digunakan untuk penegasan berkaitan sama kerugian negara ya penangkapan itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adrian. Oke, ini ada satu yang raise hand, Pak Juri atau Bu Juri. Saya berikan kesempatan untuk open mic. Baik, terima kasih. Mbak, suara saya bisa kedengaran? Silakan perkenalkan dan dari mana, Pak? Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa open kamera ya karena cuaca di tempat saya lagi tidak bersahabat begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nama saya Juri, saya dari Kalimantan Barat. Hmm, Ya, tepatnya di daerah perbatasan, Mbak. Hmm. Ya, dari Oke. rumah saya itu ya jalan kaki ke Malaysia datang gitu ya. Hmm. Nah, Sering Pak ke Malaysia, Pak? baik. Wah, bukan lagi sering, Bu. Bisa makan siang di sana itu. Oh, baik, baik. Oke, Ya, silakan Pak Juri ya, pertanyaannya. baik. Jadi saya rasa pembahasan kita berkaitan dengan uh, korupsi cukup menarik begitu ya. Nah, kebetulan saya sebagai salah satu tenaga pengajar begitu ya. Jadi baru-baru ini saya bergabung di uh, salah satu program yang diluncurkan KPK, namanya PADI ya kalau saya nggak salah ya. Ya, jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Said dan juga Mas Yan tadi ya berkaitan dengan korupsi. Nah, salah satu yang menjadi penyebab kalau menurut saya hukumnya itu yang mungkin perlu ditegaskan ya kan. Jadi apa menurut saya hukum itu belum tegas karena kami yang kena imbas merasakan betul terutama terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh di Kementerian Komunikasi ya Mbak ya kalau nggak salah kemarin itu ya terkait dengan pembangunan tower. Nah, Hmm, di tempat saya sekarang ini kenapa sinyal nggak kunjung bagus ya karena korupsi itu Mbak salah satu penyebabnya. Ya, saya membayangkan kalau tidak terjadi kemarin korupsi, mungkin di daerah-daerah seperti saya di daerah 3T begitu ya. Ya, internet juga sudah lumayan bagus begitu ya, dan kita bisa belajar daring dan lain-lain. Ya. Nah, mungkin untuk Pak Said ya. Jadi apakah memungkinkan Pak dan ke depan kalau memang hukum kita ini harus dipertegas lagi gitu Pak ya. Maksud saya dipertegas begini. Apakah apa namanya orang-orang yang melakukan korupsi atau yang disebut dengan koruptor itu dimiskinkan, Pak. Ya, dimiskinkan artinya dirampas semua begitu harta bendanya dan kemudian ya bila perlu dihukum mati begitu kalau menurut saya gitu ya. Nah, jadi menurut saya Pak karena Bapak adalah eh, ya pejabat negara begitu ya pernah menjabat di mana-mana, harapan saya mewakili mungkin orang-orang yang berada di perbatasan, mohon masuk ke mohon disampaikan Pak kepada pemerintah, tolong dipertegas benar-benar hukum ini dan apa namanya uh, uh, ya betul-betul dihukum gitu orang-orang yang melakukan korupsi. Saya rasa mungkin begitu Mbak. Terima kasih. Mohon maaf kalau panjang. Oke, Ya, baik. ya baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Juri. Jadi ini dari perspektif hukum, ya, apakah mungkin untuk dimiskinkan dan bahkan mungkin dihukum mati? Nah, silakan Pak Sudirman Said. Baik, wacana untuk memberi hukuman yang keras pada koruptor itu sudah lama disampaikan dibicarakan termasuk soal ada yang punya aspirasi
hukuman mati sampai pada dimiskinkan. Saya cenderung setuju memberikan hukuman maksimal, pribadi saya. Tetapi dalam urusan hukuman mati itu ada aspek-aspek HAM yang mesti dipertimbangkan. Meskipun orang mengatakan lebih melanggar HAM mana, koruptor atau orang-orang yang tidak korupsi. Jadi, tapi begini, kembali pada apakah itu akan dihukum keras atau lunak. Sebenarnya perangkatnya sudah ada. Misalnya ketika korupsi urusan-urusan yang sifatnya untuk hajat hidup orang banyak pada waktu COVID, itu bisa dua kalikan malah hukumannya. Jadi sebetulnya instrumennya cukup tersedia, tapi memang akhirnya kembali pada political will itu. Kalau political will-nya kuat, itu apapun bisa dikerjakan, termasuk menghukum keras. Di Cina itu menteri pun ada yang kena hukuman mati, gitu. Dan pada waktu eksekusi, saya tidak pernah lihat langsung, tapi diceritakan konon eksekusi hukuman mati itu dilakukan di hadapan keluarganya. Dan itu memberi efek jera luar biasa bahwa kalau kau berbuat begini, ya memang hukumannya keras, dan itu bukan hanya mempermalukan, tapi juga menimbulkan trauma bagi keluarganya. Jadi dengan begitu ada satu efek jera yang ditimbulkan. Tentu saja kita tidak harus ekstrim seperti itu, tapi memang saya sependapat dengan Mas Juri bahwa perlakuan pada koruptor itu terlalu lunak, ya. Kita lihat orang-orang yang terlibat itu bisa dengan ketawa-ketawa, dengan tas yang masih mewah terlihat, dengan apa namanya tampilan-tampilan yang sangat baik, dan itu seperti tidak menunjukkan dia bersalah. Apalagi kadang-kadang menyalahgunakan simbol agama, ya. Perempuan yang mohon maaf sehari-hari tidak berhijab, begitu diadili tiba-tiba pakai hijab karena kebetulan dia muslim, atau pakai baju koko, pakai peci, itu simbol-simbol agama yang disalahgunakan. Dan menurut saya memang bila nanti political will-nya pemerintah mendatang itu cukup kuat, sebaiknya ada usaha-usaha untuk memperkuat atau mempertegas hukuman pada koruptor seperti disampaikan oleh Mas Juri tadi. Demikian, Malia. Oke, terima kasih banyak Pak Sudirman. Jadi eh, intinya instrumen sudah ada begitu ya, tapi memang tinggal bagaimana penerapan dari instrumen hukum itu tadi kepada kasus-kasus yang ada dan seberapa konsisten dia. Baik, ada pertanyaan lagi kah kepada teman-teman? Kita masih mungkin satu atau dua pertanyaan. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan. Ya, Pak YR tampaknya ingin bertanya. Boleh, Pak YR ini siapa? saya Silakan teman memperkenalkan diri, Pak. saya temannya Pak Pak Yon, Dirman. Bung Yon nih. Oh, Makasih Pak Dirman telah diundang ke seminar ini. Luar biasa nih dari awal nih Ibu Afikalia ya Bu ya. iya. Alhamdulillah dapat kesempatan hadir. Eh, saya mau nyampaikan pembukaannya begini. Tahun 2010 ketika postdoc gitu. Jadi diskusilah sama beberapa visiting researcher di Nagoya. Kita membicarakan krisis bangsa ini waktu itu ya. Nah, ini agak lucu-lucuan nih, Ibu Pak Dirman dan teman-teman. Indonesia nggak butuh ekonom, apalagi butuh politisi gitu. Kita udah sampai tahap butuh psikolog bahkan psikiater, masyarakat yang sakit. Nah, saya teringat ini dulu perkataan Bung Hatta ya, wakil presiden yang harusnya jadi idola kita ini, luar biasa itu. Yang menyatakan gitu, tahun 70-an, korupsi itu telah jadi budaya Indonesia. Nah, saya juga teringat omongan Profesor pembimbing saya. Kalian nih orang Indonesia, gitu. Pinter kalau bikin konsep, tapi implementasinya nol. Proposal tebal-tebal gitu. Saya tersinggung, tapi faktanya begitu memang. Dari seminar ke seminar itu. Termasuk senior saya Pak Amin kirim berbagai bahan tuh. Waktu itu saya sedang mual-mualnya gitu. Ah udahlah Mas Amin, tindakan nyatanya apa gitu. Dari rezim ke rezim terus seperti ini. Saya kepala kantor pajak Mbak. Terus berangkat dari pernyataan Bung Hatta itu budaya. Dan saya teringat itu.
menjawab pertanyaan Pak Wapres, Pak Budiono, waktu saya jaga stand anti korupsi di istana Pak Wapres waktu beliau menjabat. Beliau bertanya, Mas, resep Anda apa supaya tidak terjadi lagi korupsi? Saya bilang, budaya malu, Pak. Kalau kan anak buah saya bilang gitu. Malu sama ibu yang melahirkan kamu. Rasanya mungkin Bu moderator juga seorang ibu dari anak-anak. Tidak ada ibu yang rela itu. Yang kedua, malu sama cucu dan cicit di masa depan. Apalagi zaman internet kayak begini. Tercatat itu susah menghapusnya, walaupun di Cina sudah ada ya jasa menghapus itu. Nah, penutupnya gini. Ini terkait sama Gen Z lah ya. Yang jadi harapan kita buat pemimpin di masa depan. Ya, terkait pendekatan budaya juga. Saya tinggal di Jepang 7 tahun. Itu yang namanya budaya cancel culture luar biasa. Yang namanya politis itu modal dasarnya itu mulut. Tapi ketika mulutnya sudah tidak bisa dipercaya, janji-janji yang tidak bisa direalisasikan, selesai dia. Tidak akan konstituen itu memilih dia lagi. Tapi di Indonesia kebalikannya kita lihat ya. Politisi yang sudah terlibat kasus ini itu, bahkan kasus amoral segala macam. Masih bisa dia dikasih peran itu. Bahkan pelacur-pelacur di dunia akademis gitu, yang tadi disertasinya dibuatkan segala macam, entah dari mana itu perjuangannya dibandingkan dengan orang-orang yang mendapat gelarnya itu berdarah-darah, malah dikasih tempat di masyarakat ini. Jadi ini budaya yang rasanya value kita nih sangat jauh dari norma-norma, entah itu norma agama, norma sosial yang sekedar kita pelajari di dunia akademisi saja. Jadi saya tersenyum-senyum tadi menonton juga itu. Ketika ada narasumber yang berangkat dari, oh iya emang idealnya begitu, tapi praktiknya ini tantangannya. Nah buat Gen Z ya, yang perlu dikembangkan cancel culture itu kali di Indonesia. Sama kayak di negara Korea, di Jepang, tapi dari sisi yang lain. Ketika ada calon tokoh publik atau yang pernah jadi tokoh publik sudah terlibat, tidak ada ampun. Cancel culture. Jangan lagi orang-orang kayak gitu dikasih kepercayaan. Karena ketika orang-orang seperti itu dikasih kepercayaan, dipegang itu kartunya. Dan itu mudah dikendalikan. Sekedar sumbang saran itu saja ini dari seorang kepala kantor pajak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Pak YR ini kepanjangannya apa Pak kalau boleh tahu? Pak Yon Rizal, Dr. Yon Rizal, Oh, Pak Yon Rizal. Baik, salah satu Pak kepala Dr. kantor Yon Rizal. pajak. Nah, Terima kasih banyak Pak atas masukannya dan ya memang intinya pada prakteknya ya. Seperti apa? Sudah dari banyak teori, praktek yang bisa dilakukan itu apa dan kemudian kalau dari yang Bapak sampaikan, mungkin orang-orang yang korupsi itu hidupnya right here right now. hmm, Dia nggak pikir ke depan. Begitu. Jadi kalau emang mindful, mindful banget sebenarnya saya menikmati kondisi saat ini. Tapi dia lupa dengan kehidupan setelahnya, begitu ya. Jadi nggak balance sebenarnya time perspektif dari seorang koruptor seperti ini. Mungkin Pak Sudirman atau Mas Adrian, Mas Adrian mungkin mau menanggapi Mas Adrian dulu. sebagai Nanti saya juga perwakilan Gen Z ingin ini. merespon sedikit. Ya, Mas Adrian, monggo, silakan. Iya, oke. Eh, ya sebenarnya benar juga ya tadi dikatakan oleh Pak Yonan ya, maaf ya tadi. Yon Rizal. Oh Pak iya Yon Pak Yon Rizal. ya, Pak Yon ya. Ya maaf. Eh ya jadi sebenarnya apa ya? Generasi Z itu kan sebenarnya menjadi eh, titik cerah kita lah gitu ya di masa mendatang ya. Bagaimana nanti generasi kita generasi Z itu akan di di pass down berkaitan sama pemerintahan kita dan sebagainya lah gitu ya. Jadi memang intinya itu ada di generasi Z gitu. Jadi eh, ya ya tentu harus ada upaya-upaya ya yang sebenarnya kita harus ya ini ya berkaitan sama tanda kutip bahasa mereka ya. Apakah itu bahasa cancel culture gitu ya, dan tadi Bu Afikalia bilang ada pendekatan psikologis ya, psikologis yang sifatnya kan generasi Z itu kan suka banget ya, suka berkaitan sama psikologi ya itu ya. Jadi mereka tuh berkaitan sama apa namanya ya mungkin eh, harus menjadarkan bahwa time frame-nya dia itu seorang koruptor itu kan ya tidak hanya memandang bahwa
apa yang saya lakukan itu hanya buat sekarang aja, tapi buat di masa mendatang itu juga harus dipikirkan gitu juga gitu ya. Jadi mungkin itu pendekatan-pendekatan seperti itu sebenarnya menjadi solusi ya sebenarnya. Bisa masukkan mungkin ya ke dalam pendidikan anti korupsi mungkin ya, mungkin gitu ya, atau sifatnya gamifikasi anak-anak muda dan sebagainya, karena eh, mereka ini menjadi sebenarnya masa depan kita ya, khususnya bangsa Indonesia lah kayak gitu. Mungkin itu aja kali ya. Oke, terima kasih banyak Mas Adrian. Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman. Ya, saya sangat empati dan apa namanya merasakan apa yang disampaikan Mas Udayon, ini orang Minang, jadi Udayon. Eh, dan semuanya itu fakta yang kita hadapi di lapangan. Karena itu kalau saya ditanya bagaimana menghadapi ini semua, ini judul lagunya Mencoba Bertahan. Jadi ini bagaimana bagaimana kita survive dalam situasi yang sangat tidak mudah ini. Dan eh, misalnya saya sendiri kan mengalami hantaman berkali-kali, Pak Bang Yon tahu persis itu. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Eh, Kalau kita berhenti ya memang harapan tidak ada. Bukan kita merasa penting nggak, tapi semakin banyak orang melakukan inisiatif terus-menerus, diskusi begini, saya tidak skeptis pada acara diskusi, tetap dilakukan karena saya malah balik diskusi aja tidak menimbulkan dampak, apalagi tidak gitu ya. Jadi terus-menerus ada. Tapi menurut saya jangka panjangnya harus ada proses pendidikan yang direncanakan. Dan apakah itu tadi masuk dalam kurikulum, saya kira para Madinah sudah sangat baik menginisiasi satu program studi atau mata kuliah. Tapi juga training-training leadership, training-training bagi anak-anak muda yang kami melakukan itu sekarang lewat Institut Hakan Negeri gitu. Karena sebetulnya mereka juga butuh suluh, butuh harapan ya. Dan kalau kita yakinkan bahwa pasti ada satu momentum di mana orang-orang baik itu akan punya kesempatan. Memang harus diperjuangkan, dan saya memilih, saya kira Yon juga sama, memilih untuk terus investasi tanda kutip bagi generasi masa depan. Karena kalau kita ini sekarang, apalagi saya ini sudah 60 tahun lebih umurnya dan sudah katakanlah sudah pensiun lah statusnya, tapi Prof Didi masih semangat, teman-teman yang lain juga masih semangat. Saya kira jalur pendidikan menjadi jalur yang sangat strategis, dan itu sudah dibuktikan oleh berbagai perubahan zaman kan. 1908 itu kebangkitan nasional, para perintisnya adalah para pendidik gitu. 1928 juga pendorong Sumpah Pemuda adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang bergerak dalam pendidikan. Sampailah pada 1998 ketika koreksi total terhadap keadaan itu, orang-orang muda, orang-orang pintar terdidik, kampus menjadi kekuatan yang sangat strategis. Jadi barangkali ini waktunya kita membuat berbagai titik kumpul ya, assembly point, untuk menjalin komunikasi orang-orang yang masih punya kepedulian dan masih punya kesadaran bahwa Indonesia ini terlalu penting untuk jadi negara gagal. Karena itu jangan mengalah pada praktek korup yang sekarang ada. Ini bukan budaya menurut saya, tapi ini penyakit. Kalau budaya itu kita terima sebagai satu final, tapi penyakit kita masih berusaha menyembuhkan betapapun beratnya. Itu pandangan saya, dan saya kira Yon termasuk orang yang sedang berusaha di dalam, meskipun saya tahu tidak mudah, tapi mari terus kita bergandeng tangan. Ngaten, Mbak Lia, monggo. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sudirman. Dan karena memang waktu sudah sebentar lagi pukul 4:30, saya anggap tadi Pak Sudirman sudah menyampaikan Closing. penutupnya ya, Ya. bahwa mau nggak mau itu adalah melalui proses pendidikan. Mas Adrian mungkin ada final words-nya? Nggak ada sih, boleh ya? Nggak ada. Oke, baik. Saya sebagai moderator, sebelum saya tutup, izinkan saya mungkin sebagai dari ilmu psikologi melihat bahwa apa yang kita lihat saat ini dari eh, fenomena bangsa ini sebenarnya hilirnya dari bagaimana pendidikan nilai di masyarakat. Ya, ini hilirnya. Jadi yang harus diperbaiki hulunya. Nah, kita berharap hulunya ini yang kalau KPK sudah bergerak dengan LSP KPK menghasilkan penyuluh-penyuluh anti korupsi, kita sendiri sudah apa namanya ya, mencoba menyuluh di berbagai lini, termasuk juga di masyarakat. Kalau misalnya saya sendiri bergerak di penyuluh pendongeng misalnya, melalui dongeng-dongeng yang kita bisa anggap bisa mengenalkan, dan orang tua itu petugasnya itu menginternalisasi nilai begitu, sambil nanti sistemnya kita perbaiki.
Jadi hulu diperbaiki, sistem diperkuat, sehingga nanti hilirnya nih di pemerintahan kita itu akan lebih baik. Dan kita akan melihat bagaimana nanti selanjutnya ke depan kita tunggu begitu ya Pak Sudirman dan Mas Adrian, bagaimana presiden terpilih, presiden kita Prabowo Subianto itu bisa menjadi role model utama sebenarnya. Bagaimana dia membawa dirinya, bagaimana dia memimpin negara ini untuk menjadi toladan, ya setidaknya tahu bahwa yang di bawah-bawahnya nih kalau dia macam-macam, komitmen tegas dari presiden itu pasti akan ada bagi mereka yang melakukan korupsi. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih banyak Pak Sudirman Said, Mas Adrian Wijanarko atas paparannya. Semoga yang disampaikan ini menjadi manfaat, berkah untuk kita semua, dan kita juga mengingatkan pada diri sendiri. Yuk jangan korupsi, sekecil apapun itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.